Oke guys, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai akuntansi untuk lesi. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa yang dimaksud dengan guaranteed residual value dan sebagainya ya. Nah, di sini pada dasarnya kalau untuk lesi isunya itu ada di sini contohnya ya, bahwa dia ada guaranteed sama unguaranteed residual value ya, seperti itu. Nah, jadi ini pembahasan cukup penting ya. Jadi mungkin saya bisa coba simpulkan dulu. Kasih sedikit overview buat kalian ya. Nah, jadi pada dasarnya kalau untuk lesi, concern dari yang perlu perhatikan adalah pertama yang GRV. Ya, GRV ini dia ada yang no expected payment, ya no EP. Ini ketika kapan? Ketika si expected residual value ini milik si lesi ya, ini by lesi. Itu apa? Lebih gede daripada si guaranteed residual value by si lessor, gitu ya, by si lessor. Nah ini misalkan ininya 6.000 ya, ininya 5.000, berarti kan lebih gede. Nah maka tidak perlu adanya expected payment, gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah GRV tapi dengan expected payment. Nah ini biasanya terjadi ketika apa? Expected residual value yang diestimasi oleh si lesi lebih kecil daripada GRV yang disyaratkan oleh si lessor. Ini misalkan 3, ini misalkan 5. Ya, berarti ada selisih. Berapa selisihnya? Sama dengan 2. Nah, 2 inilah yang dimaksud dengan expected payment. Gitu ya. Nah, kita akan, cuman kalau di teori seperti ini. Kalau di kenyataan, ngapain juga gue pakai expected payment meskipun ERV-nya lebih kecil, saya emang nggak akan pakai expected payment, ribet, mendingan pakai ini aja gitu ya. Nah itu kalau di kenyataan, tapi sekali lagi kita belajar teori dulu ya, yang idealnya seperti apa, maka idealnya adalah seperti ini ya, ketika ERV-nya lebih kecil daripada guaranteed-nya, maka ada expected payment dan pencatatannya pun sedikit berbeda ya. Oke, nah meskipun kenyataannya sih ya biasanya kita pakai yang no expected payment, ngapain ribet ya nggak sih? Iya. Oke, kita lihat contohnya ya. Nah ini kalau yang ada tidak ada expected payment ya, berarti ERV-nya atau expected residual value-nya lebih gede daripada si guaranteed residual value ya. Pada tanggal 1 Januari, nah kita ingat ya ini accounting for lessee. Menyewa traktor kepada PT Cita, klausulnya adalah perjanjian sewa non cancelable selama 5 tahun, kemudian annuity due basis tiap awal tahun ya. Jadi kalau annuity due itu pembayaran lease payment setiap awal tahun. Nah, kemudian nilai wajarnya adalah 100.000, masa manfaat ekonomis 5 tahun. Nah, nilai residu yang digaransinya adalah 5.000. Nah, ini yang kita pakai kalau di si lesi ya. Nah, oke, sekarang kita analisis dulu. Nah, pada dasarnya kan kita nilainya itu kurang dari 5.000, itu bakal kita kategorikan sebagai operating list. Ini yang pertama ya, oper itu kalau dia kurang dari 5.000 dan kurang dari 12 bulan. Nah, oke, kita lihat. Nah, expected value-nya adalah 6.000 ya. Tidak ada opsi sewa, pada akhir masa sewa traktor kembali ke PT Cita. Oke, kemudian kita lihat tingkat bunga incremental PT IVA ya selaku si lesi ya. Adalah 5% per tahun. Nah, depresiasi dengan garis lurus PT Cita selaku lessor. Nah, rate-nya adalah 4% ya. Oke, nah dari sini kita bisa lihat nih ya, bahwasanya kita analisis dulu apakah ini finance list atau di operating list ya, versus operating. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, ini pertama dari nilai. Nilainya adalah 100.000, berarti ini tidak terpenuhi ya. Oke, yang pertama. Yang kedua, dan ini no BPO ya, 12 dan no BPO ya, harus done ya. Di sini ternyata 5 tahun, berarti di atas 12 bulan, berarti ini pun tidak terpenuhi ya. Ya udah, kalau satu aja nggak terpenuhi, sebetulnya yang kedua nggak usah dicek ya. Nah, kalau salah satu tidak terpenuhi, maka dia adalah finance list ya. Oke. Tapi ini semuanya nggak terpenuhi, dan di sini ada juga apa namanya, tidak ada opsi perpanjangan masa sewa ya. Jadi ini no bargain purchase options, dan tidak ada juga BRO juga ya, tidak ada BRO juga, sehingga bisa kita katakan secara mutlak ini adalah finance list ya. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Berarti dari sini kita tinggal kerjakan saja. Yang pertama adalah karena kita tahu nah di sini ya, sebetulnya ada informasi yang kurang, bahwasanya apa? Bahwasanya bagi si lesi dia wajib mengetahui selain list term yang pertama,
Yang kedua adalah bahwa tidak ada opsi perpanjangan masa sewa. Yang ketiga, kita harus mengetahui tentang lease payment-nya. Nah, ini diketahui oleh si lesi berdasarkan info dari si lessor ya. Lease payment. Jadi kita fokus ke sini dulu ya. Lease payment-nya kalau bagi si lesi mah udah langsung. Kita nggak usah lihat ke rumus ininya, nggak usah ya. Tapi kita lihat hasil akhirnya aja. Oh, lease payment sekian gitu ya. Ya udah deh, tinggal dihitung aja dari lease payment tersebut kita present value kan dengan present value annuity due gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat lagi. Ya udah, dari situ kita bikin tabel amortisasinya ya. Dari setelah kita hitung dengan present value annuity due ya, dan didapatkan seperti ini hasilnya. Kalau di Excel tinggal masukkan PV ya. Maka di sini N per ya. N per-nya berapa? 5 gitu ya. Kemudian di sini koma atau titik koma gitu ya. Setelah N per itu apa ya? Rate ya, rate. Nah, lupa saya. Rate-nya berapa? Rate-nya 5% menggunakan rate-nya si lessor karena diketahui. Ya, kemudian ini 0,05 ya kalau di Excel. Kemudian setelah rate adalah PMT. PMT-nya berapa? Minus 20.000 ya, 20. Kemudian yang ketiga adalah future value. Nah, future value-nya kita nolkan ya. Nah, baru ini pilihannya options-nya ya. Options-nya adalah apakah 1 atau 0 ya. Kita isi 1 ya. Nah, kenapa 1? Karena ini menunjukkan annuity 2 ya, AD. Kalau 0 dia menunjukkan ordinary annuity. Nah, hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah ini ya, 95 sekian. Nah, dari situ baru kita hitung tuh tabelnya. Jadi ada 1 2 3 4 ya, 5 gitu ya. Nah, yang pertama ini 95.000 ya. Yang kemudian kita cemplungin nih. Nah, ini jangan lupa 1 Januari semua ya, karena ini annuity 2. Ya udah, berarti kita taruh 20.000 di titik pertama tanggal 1 Januari ya. Kemudian dikurang interestnya masih 0 ya, karena sejak awal ya. Kemudian ya tinggal dikurang 20 kurang 0 sama dengan 20,711 ya. Baru 95 dikurang 20 sama dengan 75. Nah, ini yang menjadi book value dari si lease liability-nya. Nah, periode berikutnya tinggal ini 20. Nah, ini dikalikan nih. 3 ini dari mana? Dari 95 dikali dengan 5%, 4% ya. Ini rate-nya si lessor ya, rate-nya si lessor. Nah, hasilnya adalah sekian. Nah, nanti tinggal dikurangin 20 dikurang dengan 33.000 sama dengan adalah 17. Nah, nanti sama juga ya, 75 dikurang dengan 17, hasilnya adalah 57. Dan seterusnya. Sampai dengan periode keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Periode kelima dia nilainya harus 0. Nah, gitu ya. Nah, itu cara si lesi ya untuk menghitung amortisasi dari lease liability. Ya sudah. Kalau sudah seperti itu tinggal dibikin aja ya. Ini ya, apa namanya tuh? Jurnalnya ya. Yang pertama dia mencatat ROU sebesar 95 ini. Kita turunin. Pasangannya udah pasti lease liability ya. Nah, karena tidak ada insentif dan sebagainya, maka ROU tidak perlu ditambahkan ya, atau tidak perlu ditambahkan dengan insentif dikurangi dengan insentif payment atau executory cost dan sebagainya. Nah, nanti kalau ada executory cost itu nanti kita lihat, kita tambahin ke ROU ya. Bisa executory cost, bisa initial direct cost gitu, sama yang satu lagi juga bisa yang namanya prepayment ya, prepayment atau uang muka. Nah, ini nanti akan menambah nilai dari si ROU. Tapi kalau tidak ada info tersebut ya udah kita diemin aja ya. Langsung cemplungin angkanya ke bawah. Oke. Nah, barulah list liability pasangannya. Nah, karena sejak di tanggal 1 Januari dia sudah ada pembayaran pertama, maka jangan lupa L list liability pada cash ya. Yang ini. Oke. Nah, baru pada saat akhir tahun, ini kan pada saat awal tahun. Nah, pada saat akhir tahun kita harus mendepresiasi. Dampak dari ROU kita harus mendepresiasi ya. Ada namanya depreciation expense. Itu pun kalau kita perlakukan ROU tersebut akan kita gunakan untuk bisnis kita. Maka diperlakukan sebagai PPE dan ada depresiasi. Tapi kalau si aset sewa tersebut kita memang untuk investasi gitu ya maka ya udah nggak apa-apa. Investasi tapi selama 5 tahun gitu ya. Ya mungkin jam Rolex atau apa gitu ya, disewa gitu. Ya, maka kita perlakukan sebagai properti investasi dan nanti nilainya tiap akhir tahun kita akan hitung dengan metode revaluasi ya. Oke, nah kemudian selanjutnya adalah kalau ini kan kita anggap sebagai PPE ya, sehingga ada depresiasi. Nah, lease liability ini nanti kita amortisasi dengan sehingga timbul interest expense. Yang ini nih yang kita catat nanti ya.
Nah, ini dia nih. Yang 3 ini sih, ini nggak usah. Ya. 1, 2, dan 3. Oke, nah kemudian depresiasi ya. Perlu dijadikan perhatian bahwa kalau ada transfer kepemilikan sejak awal atau ada BPO, maka kita mendepresiasi si ROU dengan masa manfaat aset. Tapi kalau tidak tidak ada BPO atau transfer kepemilikan, maka kita menggunakan masa sewa untuk mendepresiasi si ROU-nya. Nah, karena ini tidak ada BPO, maka tinggal dibagi dengan masa sewanya aja, gitu ya. Nah, langsung gimana jurnalnya? Interest expense pada interest liability. Nah, ini merupakan amortisasi dari lease liability-nya ya, yang 3 jurnal ini nih. Nah, gitu ya. Nah, kemudian berapa tuh? 3.000 ya. Interest expense 3.000, kemudian juga interest lease liability 3.000 gitu ya. Nah, kok Pak yang 20.000-nya mana Pak? Nah, 20.000 nanti tahun depan. Tanggal 1 Januari 2020. Nanti dia akan mencatat ya. Mencatatnya apa Pak? Lease liability pada cash ya, seperti itu. Nah, lease liability-nya berapa? 20.000 pada cash ya. Nah, seperti itu ya caranya. Oke. Nah, list liability-nya 20 dapat dari mana? 3 ditambah 17 ya. Nah, oke, setelah itu kita hitung depresiasinya, dapatlah angka sekian ya. Angka 19.000 ya. Setelah 95 dibagi dengan 5. Oke. Nah, dari situ apabila pada akhir pada akhir periode masa sewa gitu ya. Nah, ini tanggal berapa, Pak? Nah, ingat kalau pembayaran sewa terakhir di 1 Januari 2023. Tetapi aset masih kita gunakan sampai tanggal berapa? 31 Desember 2023 gitu ya. Nah, sehingga apabila di akhir periode asetnya dikembalikan, maka tinggal kita catat ya equipment. Misalkan kita beli gitu ya asetnya ya. Nah, tinggal kita catat ya. Jika pada akhir masa sewa PT IFA membeli aset PT Cita, ya walaupun tidak ada BPO awalnya, tapi dia pengen beli dan PT Cita ya silakan aja deh beli gitu ya. Maka kita bikin equipment pada cash sebesar masa manfaat residual value-nya gitu ya. Sama RV ya. Tapi ini pun tergantung kalau ternyata fair value-nya ternyata adalah 6.000 gitu ya. Nah, biasanya si PT Cita kalau tergantung negosiasi lah kalau intinya mah ya. Cuman secara umum kalau untuk di akuntansi di pembelajaran kita ya kita menggunakan residual value-nya aja. Walaupun pada prakteknya ya tergantung negosiasi ya. Negosiasi antara kedua belah pihak. Nah, oke, kalau ternyata PT IFA tidak membeli aset sewa, nah dikembalikan ke lesornya, maka tidak ada jurnal yang perlu kita buat, ya, seperti itu. Nah, sekarang yang kedua adalah bagaimana kalau itu kan no expected payment ya, nah, karena kita sudah memprediksi bahwa saja apa expected residual value kita 6.000, which is ini lebih besar dari guaranteed residual value si lesor. Nah, barulah kalau ternyata si GRV-nya itu ternyata lebih kecil gitu ya, kita prediksi bahwa residual value-nya karena kita memakainya sangat jor-joran, maka ini menjadi 3.000 nih ya. Maka ada residual value yang disyaratkan kan 5.000. Nah, maka selisihnya adalah berapa? 2.000. Inilah yang menjadi expected payment. Nah, kalau menjadi expected payment, maka kita harus memasukkan expected payment tersebut ke dalam perhitungan lease liability. Nah, rumusnya gimana ya? Kalau kita gambar timeline-nya gitu ya, gampang aja sih. Nah, ini kan 0, ini 1. Nah, kemudian 5 kan 5 tahun. Ya, ini 20.000, ini 20.000 ya. Nah, ya udah berarti pada periode keempat ya. Jadi 1 2 3 4 ya. Ini 20 juga, ini 20 juga, ini 20. Nah, di sini dia ada yang namanya expected payment 2 ya. Nah, 2 ini kita present value kan ke tahun ke-0. Ya berapa kali? 1, 2, 3, 4 ya. 5 sih. Nah, sebetulnya bukan di tahun kedua, bukan di periode keempat sih, maaf ya, saya koreksi. Dipindahin ke sini ke periode kelima karena kan akhir masa sewanya itu di akhir tahun keempat ya atau periode pertama dari tahun kelima ya. Kenapa saya taruh di sini? Karena kalau kita bikin ini kan 1 Januari gitu ya, tahun ke-0, tahun pertama, kedua, ketiga. Nah, 1 Januari tahun kelima sama dengan 31 Desember tahun keempat. Nah, gitu ya.
Sehingga 2 ini saya taruh di tahun kelima. Ya, berarti berapa tahun kalau kita present value kan sampai dengan tahun ke-0? 5 tahun ya. 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ada 5 tahun. Nah, that's why di sini kita masukkan 5 tahun. Nah, gitu ya. Jadi konsepnya. Jadi kita present value kan single sum aja, hasilnya adalah 1643. Tinggal ditambahin 95 tambah 16 sama dengan 97. Nah, inilah yang akan kita masukkan ke dalam sini ya, list liability. Nah, sehingga nanti di sini kita lihat nih 1 2 3 4 5 gitu ya, 6 ya. 6 ini kan udah kan tahun kelimanya 2024 ya, seperti itu. Ya, 1 Januari 2024 adalah muncul angka 2000. Kalau tidak ada expected payment ini 0 nih, di tahun kelima nilainya 0 ya. Tapi karena ada expected payment, maka di di periode kelima gitu ya, maka dia ada sisa tuh. Di periode ke-6 ada sisa sebesar $2.000 ya, yang akan dibayarkan kepada siapa? Kepada si lessor. Nah, oke, kalau kayak gitu maka perbedaannya adalah seperti ini ya. Perbedaannya adalah seperti ini. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat contohnya ya. Nah, contohnya adalah kalau kita bandingkan antara guaranteed residual value dengan expected payment sama no expected payment, ini intinya ya, cuman ada di tabel ini doang. Ya, jadi ROU-nya berbeda ya. Yang ini sudah masuk lebih besar, yang ini lebih kecil. Tapi list payment-nya sama ya. Bunga terutangnya karena ROU-nya berbeda, list liability-nya berbeda, maka ini pun berbeda gitu ya. Tidak sama gitu ya. Kemudian penyusutannya karena ROU-nya juga berbeda gitu ya, maka tidak sama juga ya. Seperti itu. Nah, kemudian pembayaran sewa kedua mah sama. Nah, yang terakhir adalah di sini nih kita fokusnya ya. Kalau pada akhir masa sewa, misalkan kita balik nilai sisa aset yang kita kembalikan adalah 3.000 ya. Maka kalau dia expected payment, dia cukup menjurnal list liability pada cash. Kenapa? Karena pada saat neraca di akhir ya masa sewa, yaitu di 31 Desember 2023 ya, tahun 2023, itu akan menunjukkan list liability sebesar 2.000 ya. Nah, ketika ada expected payment maka tinggal dihapus gitu ya, list liability pada cash. Tapi kalau no expected payment nggak ada list liability, langsung aja loss. Ya, lebih enak kan? Nah, bagaimana dengan ketika dikembalikannya 5.000? Ya kalau 5.000 maka ingat neraca yang with expected payment akan tersisa list liability sebesar 2.000. Sehingga dia harus dihapus. Ya. Jadi tidak ada tambahan pembayaran uang karena nilai sisanya sesuai dengan guaranteed residual value-nya. Ya udah enak gitu ya. Kalau di expected payment maka tinggal dihapus list liability, dihapus di sisi debit ya. Kreditnya apa? Kreditnya adalah gain. Kenapa gain? Karena pengurangan liabilitas berdasarkan conceptual framework dan PSK 72 maka boleh mengakui yang namanya gain ya, bukan revenue. Oke. Nah, kalau revenue itu bagi yang operasional ya, bagi yang memang diterimanya secara berkala ya. Kalau gain itu sifatnya tidak berkala ya, jadi occasionally aja. Nah, bagaimana kalau yang no expected payment? Kalau no expected payment maka tidak ada entry ya, karena ya dibalikin sesuai dengan guaranteed-nya. Nah, kemudian kalau kondisi ketiga, bagaimana kalau dikembalikan dengan nilai 0? Nah, kalau dikembalikan dengan nilai 0, kalau yang expected payment berarti list liability yang tersisa kan 2 ya, tinggal dihapusin dulu. Nah, kemudian pada cash-nya berapa? 5.000 ya, karena kan dia udah nggak ada nilai sisa ya, sehingga harus mengganti rugi senilai 5.000 semuanya. Nah, selisihnya barulah masuk ke loss ya. Nah, kalau yang no expected payment lebih gampang, langsung aja diakui loss pada cash gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya kalau untuk residual value itu yang rugi adalah si lesi. Si lesi lah yang menanggung kerugian ketika residual value-nya tidak sesuai dengan yang digaransikan. Nah, bagaimana kalau yang dia unguaranteed residual value, maka itu kurang lebih sama ya dengan guaranteed residual value tapi without expected payment. Yang no EP ya, yang no EP. Nah, semuanya sama dari mulai jurnal awal sampai jurnal sini. Nah, begitu di jurnal akhir ya pada saat pengembalian gitu ya, pengembalian si residual value-nya sedikit berbeda. Kenapa? Kalau dia unguaranteed residual value tidak ada no entry untuk semua kondisi ya. Baik kondisi 3.000, 5.000 atau 0 semuanya no entry. Kok bisa, Pak? Ya bisa karena
ketika skemanya adalah unguaranteed residual value, maka ya mau berapapun yang dikembalikan, ya no entry gitu ya. Mau udah dalam kondisi rusak, ketika dibalikan nggak ada tanggungan bagi si lesi untuk bayar ganti rugi. Sehingga ketika dikembalikan ya no entry saja gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah kalau unguaranteed residual value sebetulnya yang rugi adalah si lessor. Kenapa? Ketika barangnya dibalikin udah nilainya 0, ya lessor lah yang akan mencatat loss gitu ya. Seperti itu. Nah, oke, itu aja mungkin terkait dengan jurnal accounting for lessee ya. Nah, ini kalau residual value sama ya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan pada video pembahasan selanjutnya untuk membahas tentang isu khusus mengenai lessee accounting. Terima kasih.